Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Khairul Niam. Saya akan mempresentasikan resuman dari makalah yang berjudul Sistem Kesenian Cirebon II, yaitu tari topeng, sintren, bray, dan ronggeng Bugis. Ini adalah mata kuliah Cirebon Studies yang diampu oleh Bapak Heru Prayogo MPD. Langsung saja, sistem kesenian di Cirebon memiliki keunikan tersendiri dan mewakili akar budaya yang dalam dan beragam. Seni tradisional Cirebon mencerminkan identitas lokal yang kaya akan nilai-nilai budaya, sejarah, dan filosofi yang melekat dalam kehidupan masyarakatnya. Ini meliputi tarian khas seperti tari topeng, tari tradisional Cirebon lainnya, musik gamelan yang khas, pahatan, serta seni hias yang mempesona. Sistem kesenian Cirebon yang meliputi tari topeng, sintren, bray, dan ronggeng Bugis merupakan sebuah warisan seni yang kaya dan mendalam dari budaya Jawa Barat, Indonesia. Kesenian tradisional ini merupakan bagian integral dari kekayaan budaya Cirebon yang telah terpelihara selama berabad-abad. Empat jenis tarian tersebut merupakan upaya untuk mengungkapkan keindahan makna serta peran yang dimiliki oleh setiap seni tari dalam konteks budaya Cirebon. Langsung saja yang pertama yaitu tari topeng. Kesenian dari Cirebon yang masih lestari dan berkembang pesat adalah kesenian tari topeng. Dalam babat Cirebon, kesenian topeng sudah ada sejak zaman Sunan Gunung Jati, yakni ketika menghadapi hambatan dakwah dari Pangeran Welang, dan saat itulah Sunan Gunung Jati menggunakan peran Nyi Mas Gondosari memainkan tarian topeng. Tokoh dalam kesenian ini disebut dalang topeng. Di Cirebon, tari topeng memiliki 4 gaya, yakni topeng losari, topeng selangit, topeng gegesik, dan topeng palimanan. Keempat gaya topeng tersebut memiliki karakteristiknya masing-masing. Kesenian ini sering dipergelarkan pada ritus-ritus sosial keagamaan. Yang kedua yaitu sintren. Sintren adalah salah satu seni pertunjukan rakyat Cirebon yang menampilkan seorang penari utama. Jika penarinya jejaka, maka kesenian ini disebut lais, yang diiringi dengan waditra gembyung, bumbung, kendi, dan kecrek. Dalam struktur pertunjukannya, kesenian ini menghadirkan sajian yang dimulai dari atraksi tertua primordial, memainkan matera, dupa, dan sesajen. Sementara calon penari sintren yang tubuhnya sudah terikat tambang dimasukkan ke dalam kurungan ayam yang sudah dihias dan tertutup. Alunan gamelan dan tembang pun terus mengalun bersama dengan kepulan asap kemenyan. Beberapa saat kemudian kurungan pun dibuka dan terlihatlah seorang penari sintren yang sudah mampu terlepas dari ikatan dengan busana penari sintren yang khas. Yang ketiga yaitu kesenian bray. Kesenian bray bermula dari tahun 1420 Masehi ketika datang rombongan ulama yang mengajarkan Islam dari Baghdad di bawah pimpinan Syekh Datul Kafi atau Syekh Idafi atau Datuk Kafi. Syekh Datuk Kafi diizinkan menetap di kampung Pasambangan dekat Muarajati yang selanjutnya mendirikan pesantren setelah Ki Jumajan Jati masuk Islam. Ketika suatu hari datang Ki Ageng Sumerang, seorang bangsawan keraton Pajajaran dengan istrinya Nyi Mas Madungsari ke alam bumi Segandu
mereka meninggalkan Pajajaran karena negerinya diserang musuh, dan mereka ingin mencari tempat tinggal yang baru oleh Nyimas Ratu Bray. Kedua suami istri itu disarankan agar menetap di pondoknya. Ki Ageng Sumerang dan istrinya dengan senang hati menerima tawaran Nyimas Ratu Bray untuk tinggal di alas bumi Segandu. Beberapa tahun kemudian Nyimas Madungsari melahirkan seorang putri cantik yang diberi nama Sekar Lelangu. Kesenian Bray yang dahulu diciptakan para wali di Pulau Jawa bertujuan memberikan pendidikan dan mengajak masyarakat agar mengenal dan mengajarkan syariat-syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Yang keempat yaitu tari ronggeng Bugis. Tari ronggeng Bugis diciptakan oleh Sunan Gunung Jati sekitar tahun 1482 Masehi, 3 tahun masa pemerintahan Sunan Gunung Jati. Saat itu, Kesultanan Cirebon mengalami pemberontakan dari Kerajaan Galuh Pajajaran karena Sunan Gunung Jati dianggap melindungi Prabu Siliwangi. Tari ronggeng Bugis ini menceritakan bentuk penyamaran pria prajurit Kesultanan Cirebon yang menyamar menjadi penari wanita, dengan tujuan mampu mengetahui strategi dan rencana yang dibuat oleh Kerajaan Galuh Pajajaran. Tari ronggeng Bugis ditarikan dengan gerakan yang mampu memikat hati dan menghasilkan beberapa informasi dari musuh sebagai pertahanan Kesultanan di Cirebon. Oleh karena itu, tari ronggeng Bugis ini merupakan tari bersejarah yang memiliki unsur kepahlawanan dalam bidang seni di Kesultanan Cirebon. Namun di tengah arus globalisasi dan modernisasi, seni-seni tradisional ini dihadapkan pada tantangan pelestarian, perubahan zaman, dan nilai-nilai yang berkembang mengancam keberlangsungan dan pemahaman mendalam akan kekayaan seni budaya Cirebon. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.